Dari kamu bukan modal terima kasih. Tak mau sendiri berkelahi belum ahli pandang orang lain. Oke, langsung saja. Halo guys, welcome, this is my video. Baik, perkenalkan nama saya Joni Putra Jebua. Kali ini saya akan membahas materi ekonomi bab 4, yaitu indeks harga dan inflasi. Langsung saja ke materinya. Bagian A, pengertian dan tujuan perhitungan indeks harga. Yang pertama, pengertian indeks harga. Indeks harga adalah perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung dan harga rata-rata pada tahun dasar. Yang kedua, tujuan perhitungan indeks harga. Bagian A, sebagai petunjuk indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kegiatan ekonomi secara umum. Bagian B, sebagai pedoman pembelian bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki persediaan dan jumlah besar dan teratur. Bagian C, indeks harga umumnya digunakan pedagang dalam kebijakan penetapan harga dan penentuan jumlah persediaan. Lanjut ke bagian B-nya, metode perhitungan indeks harga. Bagian A, metode indeks harga agregatif tidak ketimbang, yaitu memiliki rumus PON skala PN per skala PO kali 100, yang dimana PON itu angka harga tahun N atas dasar tahun O. PN harga pada tahun yang dihitung indeksnya. PO harga tahun dasar atau tahun basis. Sedangkan skala yaitu jumlah. Bagian C, pengertian dan penyebab inflasi. Yang pertama, pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan. Yang kedua, penyebab inflasi terbagi 3, yaitu bagian A, inflasi kenaikan permintaan. Bagian B, inflasi dorongan biaya produksi. Bagian C, inflasi karena jumlah uang yang beredar bertambah. Bagian D, jenis-jenis inflasi, yaitu bagian A, inflasi ringan berada di bawah 10 per tahun. Bagian B, inflasi sedang berkisar antara 10 sampai 30% per tahun. Bagian C, inflasi berat berkisar antara 30 sampai 100% per tahun. Bagian D, inflasi sangat berat berada di atas 100% per tahun. 2. Jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Bagian A, inflasi yang bersumber dari luar negeri. Bagian B, inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Bagian 3. Jenis inflasi berdasarkan penyebabnya, yaitu bagian A, inflasi karena kenaikan permintaan. Bagian B, inflasi karena kenaikan biaya produksi. Bagian E, menghitung inflasi. Angka inflasi merupakan suatu indikator ekonomi yang dapat digunakan dalam mengambil berbagai langkah bidang ekonomi. Bagian F, dampak dan cara mengendalikan inflasi, yaitu bagian A, dampak inflasi terbagi 4, yaitu yang pertama, dampak inflasi terhadap pendapatan. Yang kedua, dampak inflasi terhadap ekspor. Yang ketiga, dampak inflasi terhadap minat orang untuk menabung. Yang keempat, dampak inflasi terhadap kalkulasi harga pokok. Bagian B-nya, cara mengendalikan inflasi, yaitu terbagi dari 3. Yang pertama, kebijakan moneter. Yang kedua, kebijakan fiskal. Yang ketiga, kebijakan lain di luar kebijakan moneter dan fiskal. Bagian G, teori permintaan dan penawaran uang. Permintaan uang. Bagian A, pengertian permintaan uang. Permintaan uang adalah istilah yang digunakan oleh para ekonom untuk menerangkan mengapa individu dan perusahaan memegang uang. Bagian B, teori permintaan uang. Permintaan uang adalah masalah yang menonjol dalam ekonomi makro
permintaan uang berperan dalam penentuan tingkat harga dan pendapatan bunga. H. Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan dan penawaran uang. Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan uang terbagi 3. Yang pertama, pengeluaran konsumen. Yang kedua, biaya transaksi saham dan obligasi. Yang ketiga, perubahan harga secara umum. Faktor-faktor yang memengaruhi penawaran uang terbagi 5, yaitu tingkat bunga. Yang kedua, tingkat inflasi. Yang ketiga, tingkat produksi dan pendapatan nasional. Yang keempat, kondisi kesejahteraan dunia dan perbankan. Yang kelima, nilai tukar rupiah. Baik, sekian penjelasan dari saya materi ekonomi ini. Saya Joni Tugasjibua mengucapkan terima kasih. Disupport oleh